warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Anissa Uswatun Hasanah, guru di SD Negeri Karet 1, Kecamatan Sepatan. Saat ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Hari ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Hajatati Heriati SPDMM. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, senangnya. Bu, mohon izin Echa minta waktunya sebentar jika berkenan. Echa ingin mewawancarai terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Berkenan ya Bu ya? Berkenan, Baik, silakan. langsung saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan ya Bu ya sebelumnya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral selama ini dalam mengidentifikasinya, sebuah kasus merupakan dilema etika bila kasus tersebut memiliki dua nilai. Nilai apa saja yang dipertimbangkan terlebih dulu dalam mengambil keputusan. Sedangkan bujukan moral adalah kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar, ada atau salahnya, sehingga bisa lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan. Masya Allah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi bujukan moral adalah kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salahnya sehingga bisa lebih mudah dalam hal mengambil keputusan. Oke, yang nomor 2 yaitu pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini ketika ada kasus seperti itu, sama-sama memiliki nilai kebajikan yang harus mempertimbangkan kedua nilai tersebut sampai membuat bingung dalam mengambil keputusannya. Harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai kasihan dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tak ada usaha untuk memperbaiki, maka nilai keadilan yang digunakan. Iya, Masya Allah ya. Lanjut ya Bu ya ke pertanyaan yang ketiga. Ya, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama yang biasa dilakukan adalah dengan komunikasi. Komunikasi. Untuk apa? Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu memberikan teguran. Ya, teguran. Kalau memang tadi komunikasi untuk mencari tahu masih juga ini dengan teguran. Iya, dengan teguran Nah, ya, Bu, ya? dengan teguran juga masih belum ini, kita membuat surat pemanggilan intern yang dikeluarkan kepala sekolah. Nah, bila teguran dan surat pemanggilan intern tetap tak diindahkan juga, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan pengawas. Jadi konsultasi dengan pengawas dengan ya, Bu, pengawas ya? kecamatan. Iya. Ya. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. kemudian pertanyaan hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang terutama kita komunikasi. Komunikasi ya. Betul, Komunikasi, namun bila tetap juga diajak komunikasi dengan baik, teguran sudah, peringatan sudah dalam di sekolah ya. Iya. Kemudian konsultasi pada pihak atas apabila tetap tak ada perbaikan. Ya. Baik Bu ya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kelima, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu menjalin komunikasi ya. Tantangan dalam kasus ini adalah sulitnya menjalin komunikasi, sehingga sudah tidak ada lagi satu visi ya, satu visi dengan sekolah, tetapi dengan nilai kasih sayang ya, tak juga berhasil ya,
kita beralih dengan ke nilai kasih sayang. Iya. Tetapi kalau nilai kasih sayang juga tidak berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti. Dengan apa? Dengan nilai kebajikan lainnya, yaitu menyumbangkan keadilan. Baik, luar biasa sekali jawabannya Bu ya. Lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ketika ditanya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu akan jalankan? Kita tidak ada jadwal tertentu, tidak ada jadwal, tetapi biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya. Ya, tingkat kesulitan dari kasus tersebut, ya. Dari kasus tersebut. Ya, dalam mengambil keputusan tak harus diselesaikan langsung. Tidak harus diselesaikan langsung. Ya, tidak harus diselesaikan langsung di tempat saat itu, tetapi kalau memang masalahnya cukup rumit, ya perlu adanya pertimbangan. Perlu adanya pertimbangan. Namun bila kasusnya tak terlalu rumit, Ya, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan mengambil keputusan yang terbaik. Yang terbaik. Iya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya, yang ada. Nanti prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung kasusnya. Jadi tergantung kasusnya ya Bu ya. Ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktornya ya. Iya, faktornya. Iya, yang mempermudah dalam mengambil keputusan. Iya. Selalu ada diskusi. Diskusi. Iya. Dengan siapa Bu? Antara kepala sekolah dengan wali kelas. Antara kepala sekolah Iya. dan wali kelas. Iya. Warga sekolah. Warga sekolah. Juga dukungan dari pengawas atau pembina di kecamatan itu sendiri. Dukungan dari pengawas dan pembina ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi sebagai pimpinan ya di Iya. sini ya mengambil keputusan. Bila ada dua nilai yang bersinggungan, Iya. kita bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Mempertimbangkannya Ya, terlebih dahulu. mempertimbangkannya terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tetap sesuai aturan, namun tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Kepala Sekolah SD Negeri Karet 1 ini. Terima kasih banyak Bu ya atas jawaban-jawaban yang dari pertanyaan wawancara saya. Jawabannya sangat memberi inspirasi, sangat bermanfaat sekali tentunya, menjadi pembelajaran untuk saya. Mohon izin ya, cukup untuk wawancara hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Mohon izin Bu ya. Terima kasih, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esta Anissa Uswatun Hasanah, guru di SD Negeri Karet 1, Kecamatan Sepatan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tangerang. Baik, untuk hari ini saya ingin mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini saya bersama dengan Ibu Eka, Kepala Sekolah SD Negeri Karet 3. Ibu, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah Ibu. Hampura minta maaf karena sudah mengganggu waktunya hari ini untuk tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Gak apa-apa Ibu berkenan ya Bu ya, bersedia. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, langsung saja ya Ibu ya atas pertanyaan yang pertama. Di sini saya akan mewawancarai Ibu. Di sini ada 8 pertanyaan terkait pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini kita mengenal ada dua ya. Ada dua. Ada dilema etika Ya. atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu bila kasus itu kita perlu timbangkan dua ya.
ada benar salah. Ya betul. Ya. Ya, Rujukan moral. kalau rujukan moral biasanya kalau nggak salah benar, kalau nggak betul pasti betul gitu. Ada dua, dia kalau pasti gitu ya. Iya. Ya, dalam hal ini berarti kita lebih mudah dalam hal ini rujukan moral akan lebih mudah mengambil keputusannya ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika ada kasus yang sama memiliki nilai kebajikan yang harus mempertimbangkan kedua nilai tersebut Iya. sampai membuat bingung dalam mengambil keputusan kadang-kadang karena saking itu ada hubungan dengan kebajikan. Iya. Yang harus kita terlebih dahulu kita adalah keputusan itu adalah nilai ada dari kasihan, beri kesempatan agar Nilai bisa kasihan. agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tidak ada usaha Iya. untuk memperbaiki, maka mungkin akan dijalankan adalah nilai keadilannya ya. Nilai keadilan yang akan digunakan ya Ibu ya. Digunakan. Luar biasa sekali Ibu. Nah selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ya, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama langkah yang dilakukan adalah komunikasi pastinya. Komunikasi, Untuk baik. mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, Ya. apa masalahnya, itu pertama dulu ya. Ya. Terus Ya. lalu kita memberikan teguran mungkin Teguran, atau surat pemanggilan mungkin secara lisan ya, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah tentunya. Bila teguran atau surat pemanggilan itu tidak dihiraukan atau Iya. tidak diindahkan, Iya. mungkin langkah selanjutnya kita akan konsultasi dengan pengawas sekolah. Oke, konsultasi dengan pengawas ya Ibu ya. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Khusus dilema etika ya. Iya. Hal efektif dalam mengambil keputusan Hal yang efektif. dari kita adalah Ya. komunikasi ya. Komunikasi. Namun bila tetap diajak komunikasi tidak bisa, Iya. ya mungkin teguran atau peringatan ya Peringatan. dari sekolah, kemudian konsultasi dengan pihak-pihak yang mungkin akan bisa memperbaikinya. Oke, akan memperbaikinya. Luar biasa sekali. Saya lanjut pertanyaan kelima, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini masih sama dengan yang tadi. Ya, Kalau masih. yang paling sulit Yang itu paling mungkin sulit. komunikasi. Komunikasi ya, berarti ya poin Ya, pentingnya ya. komunikasi. Komunikasi. Kalau komunikasinya sudah tidak berjalan, Iya, visinya sudah tidak sama, Iya ya. sudah tidak bisa ditindaklanjuti, mungkin kayak seperti tadi nilai keadilan yang akan kita tegakkan. Oke, baik. Nah, selanjutnya, ketika ditanya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Kalau jadwal kayaknya nggak ada ya. Jadwal tidak ada. Itu tergantung terus apa tadi prosedurnya Ya, prosedur. tergantung dari tingkat kesulitan masalah. Tergantung dari tingkat Kesulitan kesulitannya. masalah. Baik. Ya, kalau dia mudah mungkin bisa langsung diselesaikan di tempat. Oh, langsung di Kalau itu masalahnya sangat rumit, mungkin perlu mempertimbangkan beberapa hal dengan menanyakan beberapa orang mungkin Iya. dari hal tersebut. Mungkin prosedurnya akan lebih lama kalau dia itu sangat rumit. sangat rumit, Ya, dia akan lebih lama. Berarti ya, tergantung dari kasusnya. Kasusnya, Iya. apakah kasusnya rumit atau Tidak, mudah ya? mudah ya, baik Ibu, luar biasa sekali. Saya lanjut ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya sih dengan guru-guru ya. Dengan guru tentunya ya. Warga sekolah semuanya. Warga sekolah, Tentunya dengan dukungan pengawas sekolah. dukungan dari pengawas Iya. sekolah. Baik. Pertanyaan yang terakhir nih Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan,
Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Apa nih? Yang pembelajaran apa yang Ibu akan sampaikan? Sebagai pemimpin, Ya, mengambil keputusannya harus tegas. harus tegas ya. Bila ada dua nilai yang bertentangan, mungkin kita mempertimbangkan dulu apakah itu keputusan tetap atau ada sisi nilai kemanusiaan di dalamnya, kita pertimbangkan itu. Oke, baik, luar biasa sekali jawaban Ibu, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Bu Eka ya atas waktunya hari Semoga ini. sukses ya. Ya, amin. Sudah, CGP-nya. amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak. Saya cukupi ya Ibu ya hari ini. Mohon izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.